di hikam ya. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban ya'sik. Jangan sampai keterlambatan masa pemberian atau jawaban dari sebuah doa. Padahal doa itu sudah maksimal ini, ilhah. Kayak memaksakan diri gitu. Hal ini bisa, jangan sampai hal ini membuat diri kita itu mujiban ya'sik, menyebabkan keputusasaan diri. Karena apa? Fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah Ta'ala memang sudah menjamin ijabah pada setiap doa. Tapi fima yahtaruhu laka, pada perkara yang Allah pilih untukmu. La fima takhtaruhu linafsik, bukan dalam hal yang kita pilih untuk diri kita. Fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang engkau inginkan, yang kita kehendaki. Jadi tetap irodah kita yang harus masuk ke dalam irodah Allah. Iya. Jangan irodah Allah yang masuk ke dalam diri kita. Betul. Jalan gitu saya baru umur 25 tahun. Sekarang umur 50 tahun. Berapa tuh? 25 tahun. 25 tahun baru dilaksanakan. Tapi belum sih. Taruhlah 49an Allah Ta'ala sudah ngebuktikan. 24 ya. 24 tahun. Tahun Tuh, berarti kemarin kan buktinya. Berarti kan apa, Allah Ta'ala ngijabah satu doa di masa 24 tahun tuh. Dijabah fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pembahasan tentang makna hadis tos. Makna dari hadis da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Itu bisa dua, bacanya yuribuka atau yaribuk, artinya sama. Kalau radhiyallahu anhu dalam penafsiran hadis Nabi, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk atau da'ma yaribuk atau ila ma la yaribuk. Artinya da'ma yaribuka idastama'a ma la yaribuk. Ada dua hal yang ketika berkumpul ada sesuatu yang membuat kita ragu dan ada sesuatu yang tidak membuat kita ragu. Tinggalkan yang membuat kita ragu. Makanya fakhud bil azimah allati la yusybuha raibun. Ambillah satu, katakanlah opsi, kan ada dua opsi, yang satu bikin ragu, yang satu nggak bikin ragu. Nah, opsi yang nggak ragu itu ambillah. Yang di situ ya betul. La yusybuha raibun wala syakkun wa da'ma yaribuk. Tuh satu. Lebih jelas lagi, amma idza tajarradal muribu al-masyubu alladzi lam yasfu an hazzil qalbi wa haqqihi, ketika seorang murid yang ragu, dia kosong, atau seorang yang memiliki orang yang ragu-ragu, yang tidak jernih, tidak bersih dari keterganjalan hatinya, kegalauan hatinya. Sebagaimana dalam hadis, dosa itu al-ithmu hazzazul qulub. Dosa itu dapat membuat hati itu gelisah. Ketika dia kosong, idza tajarrada, ketika dia kosong, maka fatawaqqaf fihi. Ketika dia mengalami satu keraguan, udah berhenti dulu, stop dulu, stop, diam dulu, bantadil amra fihi, tunggu dulu. Nah, terus setelah ditunggu, fain umir tabi tanaulihi, fadunak. Kalau kamu diperintahkan untuk melaksanakan hal yang kamu ragukan, udah sikat. Wain munita, fakuffa. Kalau engkau dilarang, ya udahlah, stop, nggak usah dilanjut. Wal yakun dzalika indaka ka'annahu lam yakun wa lam yujad. Seakan-akan keraguan itu sama nggak ada sekali, sama sekali nggak ada. Makanya karena nggak ada, ya udah dihilangkan. Maka warji ilal bab, kembalilah engkau kepada pintu Allah. Wabtagi inda rabbika rizqa, carilah, tuntutlah rizki di sisi Tuhan.
Kalau enggak, wa inda ufta anis sabri, kalau kamu enggak mau sabar, kamu lemah dari kesabaran, wal muwafaqah, persetujuan dengan Allah Ta'ala, kamu lemah dari ridho, lemah dari fana, maka tetap Allah Ta'ala enggak butuh diperingatkan. Allah enggak butuh sama peringatan. Karena jangankan kepada dirimu, kepada selainmu pun enggak akan lupa Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala yut'imul kuffar, memberikan makan kepada orang-orang kafir, orang munafik, orang yang lari dari Allah Ta'ala. Bagaimana dengan seseorang yang mukmin, yang bertauhid, yang menghadapkan diri pada ketaatannya, yang melaksanakan perintahnya di malam siang, gak bakal lupa. Bagaimana bisa lupa Allah Ta'ala? Gak bakal. Tuh. Artinya dalam keraguan-raguan, terutama dalam fi amril ma'isyah, udahlah hilangkan. Karena apa? Karena hal ini sudah juga dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Artinya ketika ada pembicara begini, masa orang kafir aja bisa makan, bisa minum, bisa kaya? Ya, ini kemarin pertanyaan ini dijawab. Iya. Eta. Iya, maksudnya jangan dulu memutuskan rantai intelektual orang muslim. Ya. Ketika ada pertanyaan seperti itu. Nah, Ini kok jawabannya kan? jawaban Allah rozak kepada siapapun. Kepada siapapun, munafik, mudabir. Nah, Pakai Pak, ya disahkan. tuh. Hanya barangkali yang perlu diasah kesabaran kita, ketawakalan kita, kelenyapan kita. Dan menganggap nikmat yang sebenarnya itu apa? Rizki yang besar itu apa? Ya. Tuh kan? Rizki kan nggak melulu tentang materi, gitu kan. Dapatkan ilmu baru rizki bukan? Dapat ilmu baru yang belum kita ketahui, atau satu pertanyaan ya, atau satu permasalahan, hal yang muskil, yang sudah bertahun-tahun terjawab, rizki nggak? Nikmat yang paling besar. Jadi rizki di sini, ya karena ada kalimat rizki, jadi saya pengen ngomong gitu. Baik, Oke, lanjut. Wajhun akhar, sisi yang lain. Dak ma fi aidil khalq, dah tinggalin apa yang ada di tangan orang. Jangan sampai fala tatlubhu wa tu'alliq qalbaka alaih. Jangan sampai kita mengharapkan apa yang di tangan manusia, apalagi menggantungkan hati kepadanya. Wala tarjuhum, jangan mengharap kepada mereka, jangan takut kepada mereka, wala takhafu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Wa khudh min fadlillah minallah. Karunia Allah dicari, ambil dari Allah. Dan ini adalah mala yuribuk, sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Maka waliyakunlah kamas'ulun wahid. Engkau itu harus memiliki zat yang selalu diminta, yang dia itu hanya satu. Allah maksudnya. Mukhawifun wahid. Yang ditakuti. Mas'ulun wahid. Wa takhawufun wahid, rasa ketakutan yang satu, wa himmatun wahidah, semangatan yang satu. Yaitu siapa? Bahwa Rabbuk, bahwa dai. Alladzi nawasil muluki biyadih, yang mana kepala-kepala dari para raja itu di tangan Allah. Ubun-ubun ya. Nah, ubun-ubun. Nah, biyadih. Wa qulubul khalqi biyadih, hati para makhluk ada di tangannya. Allati hiya, di mana hati-hati ini adalah umaraul ajsad. Mereka adalah pemimpin-pemimpin jasad. Permasalahan lain, wa amwalul khalqi. Tadi kan hati nih, qulubul khalqi. Atau sama, harta mereka pun sama, lahu. Harta mereka pun milik Allah. Dan wahum wukala'uhu, dan mereka ini makhluk ini. Itu adalah para wakil-wakil Allah. Para orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Artinya ketika Allah Ta'ala itu ingin memberikan rezeki kepada kita, dan tentu melalui makhluk, itu melalui tangan-tangan mereka, sehingga mereka adalah wakil Allah. Qulub mereka, ajsad mereka, ya otomatis amwal mereka juga. Betul. Kenapa kita harus dendek terhadap makhluk? Nah, eta. Dendek. Nah,
bating aman. Oh, lamun teh saya teh mengkulacan tembarang dahar. Nah, eta. Yang menjadi penyakit kita itu. Jadi menjadi dengdek. Dan ini yang harus diperangi. Makanya kenapa waharakatu aidihim bil ata'ilaka biidnih wa amrih wa tahriki wa kaffiha an ata'ik. Ya, di mana gerakan tangan mereka untuk memberi kepadamu itu adalah atas izin Allah, atas perintah Allah. Nah, ini, Ya kan? Atas wa amrihi biidnihi wa amrihi biidnihi wa amrihi wa tahrikihi. Terus wa kaffuha an ata'ik, sebagaimana gerakan mereka untuk memberi kepada kita itu atas izin Allah, perintah Allah, dan pergerakannya pun oleh izin Allah, perintah Allah. wakafihan atau Wakafuhan atau pun sama. Wakafuhan atau ika kadalik, komanya itu harusnya di setelah kadalik. baru. Komanya salah penempatan tuh mah. Jadi wakaf ini nyambungnya ke sini bukan jadi mubtada ya? Bukan. Sip. Berarti khobar ditamain wakafuha mubtada, kadalika khobar. Itu. Jadi lanjut koma tamding ulah di beda koma sekalian ya. Ya. Jadi ya. Makanya qala azza min qail. Jadi wakafuha dan mencegah kan? Ya. Mencegah Tangan untuk ngasih ke kita, memberikan, katakanlah mengantarkan rizki. tidak mengantarkan rezeki pun atau kazalika. Iya, Atas izin. sama atas izin Allah, perintah Allah, pergerakan Allah. Nah. Makanya kita disuruh apa? Was'alullah. Ya minta kol. Ini ada doa di bawah. Berapa karunia? Ada doa di bawah. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ja'at Fatimah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadimah. Ini ceritanya Siti Fatimah sowan ke Rasul minta khadim, pembantu. Faqala laha quli Allahumma rabbus samawati sab'i wa rabbul arsy wa rabbul arsyil adim rabbuna wa rabbu kulli syai'in anta zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' munzilut taurati wal injili wal furqani falikul habbi wan nawa a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidhu bi nasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru. Itu kan acak. Wa antal akhiru lain akhiru falaysa ba'daka syai' iqdi anna daid wa ghnina bil faqri. Yang sugih tem. Yang fakri ya. Iya. Habba wan nawa mana nih? Falikul habbi wan nawa. Hab itu biji-bijian. Nawa Sama biji-bijian tapi khusus korma. Biji korma kalau nawa itu ini bisa pakai doa ya? bisa. Ya. Mas'ulun wahid ya. Jadi inti dari jawaban Rasul itu ya nggak usah kamu pakai pembantu-pembantu segala. Enggak, cukup doa iya, kayak beres. Ngapa kamu ragu? Iya, betul. Tuh. Jangan ragu. Doa pemajikan berek. Kedua-dua kan gitu ya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Tsumma qala ya umma salamah innahu laysa min adamiyyin illa wa qalbuhu baina isbi'aini min asabi'illah ma syaa aqama wa ma syaa azagha. Ya muqallibal qulub, wahidat yang membolak-balikan hati, tsabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, atas agama. Ya masalamah innahu laysa min adamin, sungguhnya tidak ada dari manusia kecuali hatinya itu berada di dua jari jemarinya Allah Ta'ala. Masya'a artinya ketika Allah berkehendak maka Allah tempatkan, ketika Allah berkehendak maka Allah tidak tempatkan. Ya, melesetkan. Musannaf Ibn Abi Syaibah. Jadi berarti hikmah bagi kita bagaimana meyakinkan hati bahwa Allah segala. Iya. Mas'ulun wahid. Mas'ulun wahid, mukhawifun wahid,
takhawufun wahid wa himmatun wahidah. Tidak ada. Oh, Sekalipun itu tentang cinta ya, terhadap betul. Kamu jadi kamu. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah Ta'ala, atau apapun itu yang kalian sembah selain Allah Ta'ala, mereka itu nggak punya rizki untuk kalian. Mereka itu tidak memiliki rizki untuk kalian. Kalau kita nyembahnya nyembah nafsu, nafsu nggak bakal ngasih kita apa-apa, apalagi rizki. Karena nafsu itu juga makhluk Allah. Iya. Ingat itu, saudara. Dan nafsu sering kita sembah Dan nafsu itu sering kita sembah. tanpa kita sadari. Apa manit ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, seperti tadi yang dibaca tadi ya, di pembahasan sebelumnya. Fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rizki itu di sisi Allah. Wa'buduhu, sembah Allah. Washkurulahu, syukurlah kepada Allah. Karena tetap ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Tapi kan tidak ada transaksional kan di sini. Ya, ada lah. Artinya kita menukarkan ibadah dengan apa yang kita minta kepada Allah. Begitu kan? Betul. Ya. Contoh baca sholawat. Ya Allah, saya minta diberi uang banyak. Artinya kalau dalam ibadah nggak ada kata tukar menukar. Kalau tukar menukar berarti kita tidak mempertuhankan Allah. Iya, susah. Adapun fadilah, tamaan, yang dari sebuah ayat itu mah hanya untuk memancing agar kita itu mau ibadah, agar kita mau, kalau sholawat ya, agar kita itu memperbanyak sholawat. Pancingan doang. Ya pendekatannya kan, saya sowan ke pondok kiai. Yang saya pengen apa? Ketemukan sama kiai. Ternyata ada suguhan. Ayah rokok, ayah pisang goreng, ayah kadu, ayah iya, ayah itu, bonus. Tapi kalau sebaliknya, dari awal saya sudah ngarep-ngarep kadu di rumah kiai, di pondok kiai. Kumaha? Kebetulan kagak ada. Kebetulan nggak ada, kumaha? Marah. Pantes gitu. Naya kayak orang diusir, kiai. Itu Allah Ta'ala mandi Allah ma'ayah segala-galanya. Itu pendekatan. Pendekatannya gitu. Artinya kita ibadah apapun, pikir apapun, jangan sampai mengharapkan ketemu sama ketemu sama duren di rumah kiai. Tapi karena saya itu pengen yang ketemu sama kiai, adapun ada yang lain, bonus. Gitu. Dan itu pasti ada, nggak mungkin kiai punya tamu, ya kan, gak disugin, meskipun itu hanya segelas air. Maka tetap kecintaan itulah yang paling pokok. Mengenal Allah itulah, bukan mengenal makhluknya Allah. Ya, makanya tadi kan di hadis bahwa nikmat yang terbesar itu adalah bertemu dengan Allah. Mana tuh ya? La rahata lil mu'mini ghairu liqa'i rabbih. Eta. Tidak ada kenikmatan. Bagi seorang mukmin selain bertemu dengan Tuhan. Coba nomor seberapa? Halaman 151. Nah, ingat Pak orang? Masya Allah. Yang kau harapan cinta perempuan itu, yang kau harapan cinta Allah, maka perempuan itu gak usah dipelet. Ingat itu saudara. Oke, iya dinanan talik ya nomor hiji. Tafsir ya. Tafsir Syatuan Syekh. Yang mana halaman? Innama ta'buduna min dunillah 170. Qala Syekhul Jailani, innama ta'buduna min dunillah, sungguhnya kalian menyembah selain Allah Ta'ala. Min dunillah, al-mustahiq lil ibadah, di mana Allah itu yang berhak untuk disembah. Wal istiqlal, dan sendiri.
bila syarik, tanpa ada sekutu, wa mithal, dan tidak ada penyama. Innama ta'buduna min dunillahi authanan. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah Ta'ala itu hanyalah patung. Tusamunahum alihah. Kalian menamakannya sebagai Tuhan. Dan itu adalah bentuk dari zulman wa udwanan. Itu adalah kezaliman, permusuhan. Wa ta'budunahum ka ibadatillahi inadan wa tughyanan, dan kalian menyembah mereka patung-patung itu sebagaimana menyembah kepada Allah itu adalah inadan, perlawanan, wa tughyanan, dan kesesatan. Wa takhluquna, dan kalian karang, ay taftaruna, kalian bohong. Wa tansibuna ilallah, kalian menisbatkan kepada Allah bi itsbati syariki lahu, dengan menetapkan persekongkolan atau persekutuan lahu bagi Allah. Siyama hadhihi tamathil batilatil atilah. Tamathil, patung-patung yang batil, yang atil, batil, atil. Atil apa? Atil nggak bisa ngapa-ngapain. Ifkan, sebagai kebohongan. Kadiban, waftiraan, sama bohongan. Mujadalatan, perdebatan. Wa miraan, sama miroi, perdebatan. Ma'anna haula'i tamathil la yanfa'ukum wala, padahal patung-patung itu tidak memberikan manfaat bagi kalian, tidak membahayakan kalian, tidak memberikan rezeki kalian, dan tidak mencegah rezeki kalian. Bal innal ladzina ta'buduna, sungguhnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala itu al-haqiq bil ita'ah, yang berhak untuk ditaati, wal ibadati mutlaqan, secara mutlak. Sawangkana haula'il jamadat audil his wal harokat, baik itu yang kalian sembah adalah benda-benda mati atau yang memiliki indra wal harokat, dan gerakan. La yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak memiliki rizki untuk kalian. Ay amrul rizki maksudun. Artinya amrul rizki maksurun, urusan rizki itu terbatas, Allah, hanya kepada Allah, al-mutakaffil, yang menjamin di arzaki ibadihi, untuk rizki-rizki para hambanya. Laisa fi wus'i ghairihi an yarzuqa ahadan min ibadihi, dan tidak ada dalam kemampuan selain Allah untuk memberi rizki pada seseorang dari hamba-hambanya. Rizqan suriyan au ma'nawiyan, baik rizki yang punya bentuk atau yang sifatnya abstrak. Nah, berarti rizki ada dua, ada suri, ada ma'nawi. Ada fisik, ada abstrak. Innama khassa subhanahu arizqa bidzikri. Sungguhnya Allah Ta'ala mengkhususkan rizki dalam penyebutan. Kenapa rizki ini disebutkan dalam ayat ini? Padahal ma'annahum la yamlikuna siwahu aidan, padahal mereka ini, artinya Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan itu, mereka tidak memiliki rizki juga, ya karena li'annahu adhar, karena itulah yang paling nampak, liilzamihi, untuk mengalahkan mereka, wa atam, dan juga lebih sempurna, paling sempurna, li syiddati ihtiyajihim ilaihi, karena mereka butuh dengan urusan rizki. Oleh karenanya, wa in aradtum rizqan jismaniyan aw rohaniyan, ketika kalian ingin rizki jasmani dan rohani atau rohani, fabtagu watlubu indallah, maka mintalah kalian di sisi Allah rizki, baik rizki as-suri, rizki suri, rizki fisik, al-muqawwi li mizajikum, yang menguatkan mizaj fisik kalian, atau rizki yang sifatnya wal ma'nawi, atau rizki yang maknawi, yang abstrak, al-musil, yang dapat menyampaikan ila mubdi'ikum, kepada pencipta kalian, wa ma'adikum, dan tempat kembali kalian, litatazawwadu bi rizkihi, agar kalian itu memiliki bekal dengan rizki Allah fi ulakum wa ukhrakum, di dunia kalian dan akhirat kalian. Wa idza sami'tum wa alimtum, dan ketika kalian tahu, kalian yakin bahwa tidak ada rizki, tidak ada rizki bagi kalian kecuali Allah yang berikan rizki, ubuduhu, maka sembahlah kalian kepada Allah haqqa ibadatihi, sebenar-benarnya ibadah kepada Allah, wa arifuhu, kenali Allah oleh kalian, haqqa ma'rifatihi, sebenar-benarnya kemakrifatan. Syukurulahu, syukurlah kalian kepada Allah, adaan, sebagai pelaksanaan li haqqi syai'in min huquqi ni'amihi, untuk hak sesuatu dari hak-hak kenikmatan Allah,
wa nubadin, atau wa nabadha dan menolak, min mawaidi fadlihi, wa nabadha no. Nubdah mati titik. Nubad. Kalau nabadha ada an, ya hakisyan. Wa nubadin berarti min huquqin namihi wa nubadin, dan beberapa titik min mawaidi fadlihi dari hidangan-hidangan ke karunia Allah wa karamihi, kemuliaan Allah. Wa alamu, dan ketahuilah bahwa annakum ilaihi turja'un, kalian semua itu hanya kepada Allah dikembalikan, hanya dikembalikan kepada Allah. Ruju' adzilli ila didzil, kembalinya bayangan kepada yang punya bayangan. Wal amwaji ilal ma, dan kembalinya ombak-ombak itu kepada air. Ombak jadi tadi apa? Kan? Ombak titik. Titik-titik. Titik. Ya, artinya sedikit gitulah, bagian-bagian yang sedikit. Bagian sedikit aja. Ya. Nah, terus mengenai ini nggak didiskusikan tadi. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Bagaimana ijabahnya Allah Subhanahu wa taala atau janji Allah taala untuk menjawab semua doanya orang yang berdoa. Apakah janji Allah taala itu palsu atau bagaimana? Kumaha tadi? Sebelum kita diskusi, tafsir tuansinya dulu di ini, biar ada pendekatan pemahaman. Ini mau ngatur sekalipun sudah ada sandaran. Oke. Dalam ayat ini ya, ceritanya kan ahlu Mekah, penduduk Mekah itu menyembah patung. Yang mana ini? Ya ayat tadi, innama ta'budun apa langsung yang jawab tadi. Ya. Oke. Qala Syekh Al-Jailani. Wa idza sa'alaka ibadi walida akhbara subhanahu nabiyahu irsyadan li ibadihi asyakin li ni'amihi an taqarrubihi ilaihim qawli. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Nabi Muhammad sebagai pemberian petunjuk kepada hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmatnya. Nikmatnya tentang kedekatan Allah kepada mereka. Idza sa'alaka. Ketika bertanya, meminta, berdoa padamu ayyuhad da'ilil khalqi ilal haq. Wahai orang yang berdoa dari makhluk pada Allah, ibadi wahai hamba-hambaku asyakin ni'ami. Orang-orang yang bersyukur kepada nikmatnya. Anni qauli aqribun ilaina rabbuna fanunajihi munajatan anfusana am ba'idun minna fanunadihi ida al-aba'idi. Artinya, apakah Allah itu dekat nggak sih dengan kita sehingga kita bermunajat kepadanya sebagaimana kita bermunajat untuk diri sendiri, atau Allah itu jauh sehingga kita itu memanggil Allah Ta'ala dengan panggilan orang-orang yang berada dalam kejauhan. Qul lahum, katakanlah bagi mereka, pada mereka, wahai akmalar rusuli fi jawabihim niyabatan anni. Katakanlah kepada mereka, wahai rasul yang paling mulia, dalam menjawab mereka sebagai niyabah, sebagai wakil dariku. Fa'in, saya ini dekat. Qaribun lahum, dekat kepada mereka, min nufusihim, bahkan lebih dekat dari diri mereka. Bihaitsu, dalam arti ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ketika saya ini menjawab doanya orang yang berdoa, kalau doakan memanggil kan. Bisa memanggil, bisa meminta. Idza da'ani, ketika dia memanggilku atau berdoa kepadaku. Ujibu astaqbiluhu, saya menerimanya atau menghadapkan diri kepadanya sari'an, dengan cepat li ijabati du'aihi, untuk menjawab doanya. Kama asyara ilaihi fil haditsil qudsi hikayatan anhu subhanah fal yastajibu li. Subhanah, dalam hadis qudsi pun ada. Fal yastajibu li, maka hendaknya mereka itu apa
menghadapkan diri atau mengharap-harapkan jawaban dariku atau untukku fi jami'i muhimmati, dalam semua urusan mereka, wa hajatim, dan kebutuhan mereka. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman padaku. Mu'taqidi, Nabi meyakiniku, isolahum ila ghayati mutamannahum. Mereka meyakini denganku bahwa mereka akan disampaikan kepada puncak keinginan mereka. Itla marja Allahum ghairi, ya karena tidak ada tempat kembali bagi mereka selainku. Wala malja'a lahum fil wujudi siwaya, dan tidak ada tempat naungan bagi mereka dalam di wujud ini, di alam semesta, kecuali saya. Wa inna ma ukhbiru, hanya saja mereka itu diberi informasi, bima ukhbiru, dengan informasi yang diberikan. Wa umiru bima umir, dan mereka diperintahkan dengan apa yang diperintahkan, supaya ta'allahum yarsyudun, mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Roja'a an yahtadu ila martabati tauhid, dengan harapan agar mereka mendapatkan petunjuk kepada martabat tauhid. Rojina rosidina mutmainnin, dalam keadaan mendapatkan petunjuk, dalam keadaan tenang. Langsung qala rabbukum, ya langsung tengah be, panjang-panjang ya. Alladzi rabbakum ala fitrati tauhid wal irfan, di mana qala rabbukum, berkata Tuhan kalian yang mendidik kalian atas fitrah tauhid. Di tengah Kiai. Wal irfan, kan? Dan kemarifatan. Qala rabbukum alladzi rabbakum ala fitrati tauhid wal irfan. Kemudian terusnya. Terus dia Oh iya. Ud'uni ayyuhal mukallafun, doalah kalian semua kepadaku wahai orang-orang mukallaf, bimuqtadal aql. Nah, ini akal nih. Yo, hop, akal tak. Dengan tuntutan akal. Al-mufadu haqqa da'wati. Al-mufadu yang dilimpahi. Haqqa da'wati, dengan sebenar-benarnya doa kepadaku. Wa tawajjahu ilayya, dan kalian menghadaplah kalian semua kepadaku mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, murni, bila ru'yatil asbab, tanpa melihat sebab, wal wasail bil bain, bil wasail, dan wasilah-wasilah, perantara-perantara, fil bain, dalam perbedaan. Astajib ud'uni astajib lakum, maka saya akan jawab kalian, untuk kalian saya jawab da'watakum, doa kalian. Wa usilukum ila maqsadikum, dan saya sampaikan kalian kepada tujuan kalian. Wa maqsudakum sama, alladzi huwa tauhidut dzat, yang doa kalian itu adalah tauhidut dzat, mentauhidkan zat Allah. Fa'alaikum alla tastakbiru an ibadati wa itaati, maka wajib bagi kalian untuk tidak bertakabur dari ibadah kepadaku dan taat kepadaku. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannam, dan seterusnya. Artinya di versi ini Syekh Abdul Qadir Jilani, astajib lakum itu yang pasti bukan masalah materi, Tauhid. tapi tauhid zat. Baru ini. Nah, eta. Nah, soalnya apa? Bisa kita doa, ya Allah, saya pengen HP baru. Biasa udah nggak muat ini buat video ngaji kan? Doa terus selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun, belum muncul juga. Dan tidak ada jawaban yang pasti. Sabab pun tidak, korena pun tidak mendekat. Nah, itu misalnya gitu ya, misalnya. Lalu saya ini bersuudon nih. Tadi Tiham tadi menuduh, Allah Ta'ala kenapa yang dengan saya? Apa? Katanya di sini, betul nih astajib lakum. Sementara jawabannya kok nggak muncul-muncul gitu. Ini kan jadi masalah bagi Ya saya. kan? Nah, kalau di Hikam kan dijelaskan masalah atau itu kita, ya kan ya. Nah, tatlub. Nah, oke. Yang fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, itu tuh. Di mana
Mati bro? Enggak? Masih? Oh, stay. Sampai paruh kita. Mana itunya? Kayak dihikam. Doa. Ijabah, masalah ijabah, doa ya. Ah, 90. Nah iya Kiai. La yusyakkikan naka. La yakun ta'akhuru. Ini di ini ya. Di hikam ya. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban ya'sik. Jangan sampai keterlambatan masa pemberian dan jawaban dari sebuah doa. Padahal doa itu sudah maksimal ini, ilhah. Kayak memaksakan diri gitu. Hal ini bisa, jangan sampai hal ini membuat diri kita itu mujiban yaksik, menyebabkan keputusasaan diri. Karena apa? Fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah Ta'ala memang sudah menjamin ijabah pada setiap doa. Tapi fima yahtaruhu laka, pada perkara yang Allah pilih untukmu. La fima takhtaruhu linafsik, bukan dalam hal yang kita pilih untuk diri kita. La fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang engkau inginkan, yang kita kehendaki. Jadi tetap irodah kita yang harus masuk ke dalam irodah Allah. Iya. Jangan irodah Allah yang masuk ke dalam diri kita. Betul. Namanya pemaksaan irodah Allah. Pemaksaan irodah Allah. Lu siapa? Makanya doa-doa, ayo ngedoa HP, ngedoa iya, ngedoa itu. Selama sekian tahun itu dijawab-jawab. Padahal jawabannya iya tadi. Fima yakhtaruhu laka. Itu bagaimana pilihan Allah kepada kita, bukan kita yang memberikan pilihan ke Allah. Fima yakhtaru laka. La fima takhtaruhu li nafsik. La fima takhtaruhu Li nafsik. Fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang engkau inginkan. ini. Hikam ini. Oke, coba dikit buat tambah-tambah. Ada 2% tadi. Oke. Ini kan Malayu Ribok ya, tetap di Malayu Ribok. Udah baca aja. Yang sepotong tapi mantap, hujab. Allah mengijabah doa kita itu. Tolong bacain. Kembali lagi di surah. La yakun. Ya, nu lengkap anu iya. Fahuwa langsung ya. Iya, langsung aja. Fahuwa dhamina lakal ijabata. Allah menjamin mengijabah doa. Ya. Fima yakhtaruhu laka. La fima takhtaruhu li nafsik. La Fima tahtar takhtaruhu li nafsika. Wa fil waqtil ladzi yurid. tapi fima yahtaruhu laka, ya, dalam perkara yang Allah pilih buatmu. Nah, La fima tahtaruhu li nafsik, bukan dalam perkara yang engkau milih untuk dirimu. ya. Berarti hawa nafsu. Tuh. Fil waqtil lati yurid, dalam kondisi ruang waktu tempat yang Allah hendaki. Nah. La fil waqtil lati apa ladi? Ladi yurid, bukan dalam waktu yang engkau inginkan. Pertama yurid baru turid. Yes. La fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Nah, kaitannya dengan ini nih, dengan apa yang disampaikan dalam surah Tuhan saya. Astajib lakum tanya. Astajib lakum, Ya. da'watakum wa awsalakum ila maqsudikum Wa maksudikum wa maqsudikum alladhi huwa Tauhiduz tauhiduz dzat. dzat. Nah, ini. Tauhiduz dzat.
dalam tafsir Jilani. Jailani adalah maksud mengijabah ini adalah mentauhidkan zatnya Allah. Karena itu tujuan utama. Nah, lalu dengan apa yang diharapkan secara umumnya kaum muslimin, saya pengen itu. Salah. Berarti salah. Salah. Atau dia nggak ngerti gitu. Dia tidak ngerti, bukan berarti Allah tidak akan memberikan itu, apa begitu? Bukan. Karena memang ada opsi tuh Kiai. Rasulullah sudah mengingatkan tuh aslinya. Ada opsi. Jadi bentuk jawaban dari Allah Ta'ala itu ada beberapa opsi. Ini di hadis. Ma min da'in illa wa huwa baina ihda salasin. Tidaklah dari seseorang yang berdoa kecuali dia di antara 3 hal. 1, imma an tu'ajjala lahu talibatuhu atau talbatuhu. Yang pertama dipercepat keinginannya, artinya dicairkan itu apa yang dia inginkan di dunia. 1. Kedua, an yuddakhara lahu thawabuha. Disimpan. Pahalanya itu disimpan nanti di akhirat. Atau yang ketiga, imma an yusrafa anhu minas su'i mithluha. Atau keburukan yang harusnya menimpanya itu ditolak oleh doanya. Jadi isi dari ijabah Allah Ta'ala itu 3 dari salah satu ini. Pasti. Saya bukan tidak percaya dengan hadis itu. Baik, kalangan kita itu diterui mentah-mentah lah. Ya. Ditelan mentah-mentah. Tapi untuk menjawab persoalan secara umumnya, agar mereka juga paham dengan nilai-nilai kemarifatan kepada Allah. Mereka sepertinya yang dikatakan astajib apa tadi? Astajib lakum itu sesuatu yang memang secara isi. Saya ini aja. Sekarang ada iskal. Bagaimana cara memberikan pemahaman mereka agar mereka tidak semua lebih cenderung pada tauhidnya ini. Oke, siap. Tidak semua yang kita minta itu baik untuk kita, betul? Tidak semua yang kita mintakan ke Allah Ta'ala untuk kita itu baik buat kita, benar? Iya, karena gaib. Betul. Dan siapa yang tahu mana yang lebih baik untuk diri kita? Kita atau Allah? Tuhan. Nah, pastikan Allah. Oke. Nabi pun ketika berdoa, kenapa doanya ditolak? Nabi loh, Rasulullah ingin mendoakan pamannya supaya masuk Islam. Kok ditolak? Ya. Katanya astajib lakum. Iya. Kok ditolak? Nah, sehingga yang tahu kemaslahatan buat kita, buat Nabi dan yang lainnya, itu hanya Allah. Itu Nabi. Itu Nabi. Nabi loh ditolak, apalagi kita. Lalu yang dimaksud dengan tauhidat ini artinya luruskan keyakinan astajib lakum itu gimana coba? Nah, sehingga tujuan dari doa itu sendiri apa? Itu kan. Ya udah kecuali mempertuhankan Allah, memposisikan Allah sebagai Tuhan kita. Serahkan segala iradah kita. Makanya kenapa untuk para kalangan ahli sufi, ya kan? Baikana wala budda minad doa falyakun du'auka ubudiyatan. Ketika memang kita ini harus berdoa, doa itu harus ubudiyah, bersifat penghambaan diri otomatis arahnya ke sini, tauhidul dzat, hamba diri, ya kan? La talaban lil haddi, bukan mencari kepentingan. Terus kayak melawakak ya. Seru ya. Fa'in taraktal hudud, ketika engkau sudah meninggalkan kepentingan-kepentingan, subbat alaikal hudud, maka kepentingan itu akan meluap untuk, ya kan? Terus fa'in ghalaba alaika waridu talab, dah selesai. Ini pun sudah dijelaskan oleh beliau ini sebelumnya. Konteks korelasi atanapi konteks ataupun sebuah kaitan, bukan konspirasi kalau bahasa politik ya, dengan hadis yang disampaikan oleh Said Abi Hurairah ketika Fatimah datang kepada baginda Rasul, dia meminta sebuah khodim
Khodim itu kan adalah isi sesuatu yang nyata gitu. Apa bedanya seperti saya pengen punya mobil. Nah, gitu kan? Faqala laha quli, kata Rasul, ucapkanlah wahai Fatimah, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabb kulli syai', anta zahir falaisa fawqaka. Siap. Oke, dan seterusnya ya. Dan seterusnya Oke. di akhir iqdi annad dayan waghnina 'anil faqr. Oke. Nah, bentuk kesugihan, bentuk permohonan ini kan permohonan yang sifatnya ain. Ya. Bebaskan saya dari hutang, kayakan saya dari kefakiran, ataupun selamatkan saya dari kefakiran. Nah ini kita banget gitu, gue banget loh. Tapi kan nggak ada cerita akhirnya kan? Nggak ada sambungannya kan? Kan disuruh dah gitu. Lalu jawaban Allah gimana? Jawaban Rasul gimana? Ya, gimana? Artinya lanjutan dari cerita ini. Artinya Sayyidah Fatimah setelah itu apakah jadi kaya? Oke, masalah utang tertutupi pasti. Kan agnina minal fakr. Fakr apa dulu nih? Tetap tauhid dan. Iya. Fakr dari mana nih? Toh siapa namanya? Siti Fatimah setelah itu. Ya kan? Enggak jadi kaya. Enggak. Cuman jadi, ketika dia butuh apa? Beliau butuh khodim ini karena capek ngurusin rumah. Iya pasti. Ya kan? Ini kan nah, sehingga dikasih wiridan ini fisiknya jadi kuat. Sehingga setelah apa namanya ngurusi rumah, ngurusi anak, ngurusi dan seterusnya, ngurusi suami itu nggak capek. Jadi setelah tidur itu beres sudah seger deh. Bukan berarti ya Allah minta khodam, oh ya udah Ijan kamu nggak begitu juga kan, nggak berupa ain, tapi ini berupa kenikmatan, kenikmatan batinia, ya, yang diberikan Allah kepada Sayyidah Fatimah. Bukan Fatimah segalamunya dunianya mumpuni, misalkan segala kebutuhannya Allah jamin, secara hisi ini, secara hisi. Jadi saya ingin menjelaskan ke diri saya juga kepada anak saya juga dan kepada seluruh yang memang harus memahami tentang hakikatnya Allah, agar pada saat berdoa ini tidak salah kaprah memanai keyakinannya, memberikan makna dalam keyakinannya. Contoh, di kampung saya ada orang biasa sholat, bisa ngaji, bisa oke. Nah, ketika dirundung masalah anak banyak, ya, pekerjaan dia mohon maaf, bikin ini nih, oleh wirid waktunya ya mulai dari jam 3 sampai subuh, mantap pokoknya, saking berharap tinggi dengan keduniaan, ya, dan itu tidak pernah ada jawaban secara hisi. Bapet baik gitu kan. Akhirnya lama kelamaan jenuh, ke musola juga enggak, Jumatan juga enggak, dia ngurung diri. Nah ini kan fenomena yang terjadi dari dalam sekitar saya, sehingga memberikan wejangan apa yang kira-kira membuat akidah mereka jadi. Nah ketika enggak ngomong naon dia, gitu kan, ngomong naon dia, ngerti naon dia. Tapi yang dia harapkan ada sesuatu yang berwujud. Istrinya nih ke saya, saya bingung kadang-kadang. Tapi alhamdulillah beliau sudah meninggal. Istrinya datanglah ke tempat saya. Kang, mahnya cenah hirup kieu bae. Kieu bae cenah. Ya salaki kula mah teu itu we pagaweanana teu ngaurus kana naon hayang dahar ge kudu nungguan pamere anak gitunya. Bahkan hal yang sensitif pun dibicarakan begini lah cenah atuh karunya cetek gitu lah kucing cenah ku salaki teu dibere duit mah ya make calana ge hayang rakep. Punten saya kasar agar paham. Ditumpahkan ge ogah.
gitu kan? Kajaba diberi duit, ada segitunya, gitu. Sehingga kita pun bingung, paling bisa. Dan kita pun batinnya, iya. Itu gimana mengatakannya? Saya mau nanya balik. Materi itu, materi itu ketika materi misalkan, diberikan ke orang itu, apakah semua permasalahan akan selesai? Ya, belum tentu. Kan? Jadi penyakitnya ada di hati dia. Nah, itu maksud saya. Jadi pada hakikatnya penyakitnya tadi. Makanya gampang lah masalah rizki mah, ketenangan hati dulu. Gak galau, ya senang, bahagia meskipun gak punya duit. Itu aja dulu ditanamkan dalam hati. Nanti juga nyusul yang lainnya mah. Jadi Sehingga arti dari orang yang kaya, makna dari orang yang kaya, bukan kaya duit, kaya hati. Jadi pada prinsipnya yang menjadi penyebab dia tidak merasakan nikmat berdoa itu karena nafsu itu. Betul. Karena tauhidatnya tercampuri oleh hawa nafsu. Makanya akhirnya dua-duanya hilang. Betul. Tauhidat tidak mendapatkan, materi yang dia tunggu-tunggu juga tidak kunjung datang. Udah diingatin, Lance. Lah iya dong. Ya enggak? Ya enggak? Tauhidat yang nggak dapat, materi dia yang tunggu-tunggu. Dia jadi budaknya dunia. Akhirnya jadi budak. Maka tetap fungsi pertama doa itu apapun yang dibaca adalah ketauhidan zatnya dulu. Begitukah? Baru nanti yang sifatnya hissi itu dia biar iradah Allah yang menentukan waktunya. Begitukah? Yai? Alhamdulillah. Merdeka. Jadi permasalahan itu bukan materi, tapi rasa yang ada dalam hati. Dia nggak punya rasa, hatinya goreng. Maka jangankan ketenangan, duit pun jangankan duit, ketenangan nggak ada. Nggak ada. Luruskan dulu tauhidnya gitu. Intinya meluruskan dulu tauhidnya. Bahwa sifat dan sikap ubudiahnya itu dulu yang harus ditekan. Kan tadi terkait tentang ayat ini juga ya, lanjut dari tadi. Idza ghalaba 'alaika warid talab wa talabta syai'an. Kita minta sesuatu dari Allah. Baik. Tsumma ta'akhkhara anka. Ternyata apa yang kita minta itu gak kunjung datang. Waqtalab. Bala tattahimillah tadi. Jangan sekali-kali nuduh Allah, nuding Allah. Nah, makanya arti dari ayat ud'uni astajib lakum wala tay'as min nawali wa rahdih. Jangan engkau itu berputus asa dari pemberian Allah dan dari karunia Allah. Fa innallaha qad dhamina lakal ijabah, karena Allah Ta'ala telah menjamin ijabah bima yurid, dalam hal yang Allah kehendaki, min khairid dunya wa khairil akhirah, baik dari kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Waqad yamna'uka lutfan bika. Terkadang Allah itu enggak memberi, menghalangi apa yang kita inginkan. Likauni dzalikal matlab la yaliqu bika. Belum layak hukum kamu. Artinya materi yang dia inginkan tadi bisa jadi ini menjadi bumerang dalam manusia. Misalkan begini, Tijan sekarang umpama ketika ngawinin pelet, perempuan cantiknya tergila-gila nih, terpesona. Seakan-akan wah saat itu, padahal hasilnya jadi kecelakaan bagi dia. Contoh, belajarnya putus, pikirannya ngableng. Ke rumah tangga akhirnya bubar. Ke rumah tangga pun bubar. Kenapa? Lu bapet. Jadi begitu, coy. Jadi nggak tahu kita ini apakah itu ada terbaik buat kita. Kan? Ya, tapi minimal kita mengodok gitu kan, mengodok sehingga ada ketenangan jiwa. Setidaknya kan itu. Makanya ketenangan hidup itu apa ya? Satu hal yang sederhana tapi terkadang efeknya luar biasa. Tapi dia baik kan. Tapi dia baik kan. Makanya gak jaminan orang yang punya duit banyak itu hidupnya tenang, gak jaminan. Betul, saya. Ini PR besar, makanya mau saya mutolahin.
anak muda soleh tadinya, enggak soleh, alasannya kamu begini-begini. Iya, nak kok. Ngeluh, baik. Padahal kan syakwa tadi mesti dibahas tuh. Pengaduan pada Allah Ta'ala kan udah dibahas. Saya akan tertanam, Allah pilih kasih. Saya tersenyum, kenapa? Ya Allah, jawaban apa yang ketika saya memberikan jawaban itu menghujam di dalam diri. Gas saja, nggak usah banyak-banyak gitu. Sebab kita pun ketika diserang penyakit itu pun juga ngah-ngah gitu kan. Gua juga sama nih. Ya juga, akhirnya ke bawah gitu kan. Karena siraman ruhnya itu, ruang ruhnya itu. Jadi pada prinsipnya tetap doa apapun yang kita baca, Allahumma Fortuner ke Allahumma Pajero ke Allahumma perempuan cantik ke Allahumma kekayaan dunia dan sebagainya, tetap yang harus menjadi kendali adalah ketauhidannya itu. Tapi ya sepengalaman. Ya oke, sip. Ini pakai pengalaman ini. Pengalaman. Waktu itu tahun kapan ya? Waktu saya ngelakon, karena saya sering nongkrong di jalan. Yang sering saya, masya Allah itu pas asar. Pas asar kan saya nongkrong di jalan, ada orang lewat. Masya Allah nyaman. Bawa motor baru, saya di jalan makan juga enggak kan? Ngelakon itu mah emang ngelakon sengsara. Ngenaheun batur mahnya. Itu orang teko Allah pilih kasih. Oh. Yang Kan? kedua ya. Yang Terus, kedua. terus. Ya masalah tentang masalah goreng ke Allah ya. Iya. Ternyata lain gitu. Allah Ta'ala mah. Sekalipun orang goreng diberi baik. Apa itu? Tapi kayak ya cerita kan. Orang itu ya. Allah Ta'ala pilih kasih. Tidak eta makhlukna, aing makhlukna, urusan ibadah asa-asa. Gagah Pulang kena pesantren jadi kebal. Atau ngaji tetap bisa. Kok kieu? Eta soalnya belum tentu. Pengguna amat pemotoran mobil mata hayang kalau hayang motor di urang teh. Bermotor baru. Kok pilih kasih? Syirik eta, iri eta. Kan goreng tuh terus kan goreng tah sakitu Allah sakitu ikulah goreng ka Allah waktu eta karena tadi doa ya Allah Ta'ala pasti ngejabah tuka iraha merena Allah Ta'ala pasti ngejabah. Alhamdulillah masa dan masa tahun bertahun-tahun melewati berabad-abad tahun. Alhamdulillah kiwari terjadi hayalan dulu eta Bukan motor. muntama kurangnya lamun tamah asar teh make sarung besar hayalan setan eta terus make baju atau jas lah make sorban sendal kulit motor baru gampang deh asar-asar teh curang arep magrib budak. Ternyata alhamdulillah kiwari etak mata dibere polotan. Mana? Sarung BHS bu. Nah, Motor pak. Jam nage atau relok. Rolek. Terus sorban ayam. PC nage atau BHS. Sendal kulit boga. Motor baru. Dijajal kukula atau biasa-biasa saja. Seri. Allah Ta'ala kula kayang bahuleh terlaksana. Eta sakitu ieu makhluk goreng ka manehna. Dibere bae. Siap. Cuma engke cenah meurjeuk Allah Ta'ala engke ke dia laksana. Laksana. Bukti ki hari laksana. Atuh komoh bagus ke Allah. Selalu hatana ke Allah. Sakitu hati goreng. Dibere bae cuma dipending ke Allah Ta'ala engke. Allahu Akbar. Nah, pertanyaannya Ustaz. Eta baraha tahun eta? Kita hitung. Hitungan tahun ya perkiraan deh. Kayak belasan tahun. Nah,
20? Hayalan yang gitu saya baru umur 25 tahun. Sekarang umur 50 tahun. Berapa tuh? 25 tahun. 25 tahun baru dilaksanakan. Tapi belum sih. Taruhlah 49-an Allah Ta'ala sudah ngebuktikan. 24 ya. 24 tahun. Tahun Itu berarti kemarin kan buktinya. Berarti kan apa Allah Ta'ala ngijabah satu doa di masa 24 tahun. Oh, Dijabah fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Eta. Jadi kalau anda ini berhayal pengen punya sesuatu dari sekarang lah saya banyak berdoa apapun. motor nagih dealer langsung. Segala langsung. Emang sih pelantara sama guru. Tapi kan Ya Allah. ya Allah. Tapi wasilah. Atuh cek hati kembali. Komoh lamun di awal bagus baik ka Allah. Atuh langsung ke hari tadi gubrak. Pantes tadi keterangan cek tuan Syekh. Wahwa. Apakah itu? Apa? Jangan begini-begini. Kayak tauhiduz zat. Tauhid zat. Komoh di pertama langsung mengamalkan tauhid zat. Atuh murun ke hari tadi gubrak. Rusak. Itu Subhanallah. dibuktikan. Saya ini fakta ini. Kadang-kadang serihat. Allah Ta'ala gitu ya. Cek hati kamu selalu bagus baik ke Allah. Tak kembalilah aja. Insya Allah. Mulai. Cek guru-guru termasuk guru Al-Mubarak. Allah. Jadi seluruhnya anal fa'ilah wa la mahbuba ilah. Pertama la mawjuda ilallah, la ma'buda ilallah, la maqsuda ilallah, la matluba ilallah. Masih kurang. La mahbuba ilallah, la menuslah bubana ilallah. Terus etalah gerak kabehan amalkan la mahbuba ilallah. Sekedar ngomong gawean. Jadi pada tidak salah. Tapi kan ini kan dijelaskan. Ayuhal mukallafun bi muqtadal aql. Ya. Silakan kalian sesuai dengan kalau udah baturan lalu Logika. al-mufad haqqa da'wati wa tawajjahu Ilayya. mukhlisina bila ru'yat asbab wal wasail bil Bain dari bu'ad jauhan. Kejauhan. Bain dalam kejauhan. Bain dalam kejauhan. ya baik dan antara Bukan. astajib lahu. Tadi ya Fil waqtil fima yahtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsi. kadar yang menjadi tiga alhamdulillah. Wah, kencang. Kita harus dibahas kita hikam. Syekh apa ilasakan dari. Ya hikmah kaget apa ya? Sehingga kalau kita berdoa jangan sampai ada bahasa putus asa. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'a mujiban ya'sik. Bahwa dhamina lakal ijabah. Allah sudah menjamin ijabah untuk diri kita. Tapi bima yahtaruhu laka dalam hal yang Allah pilih. La bima tahtaruhu di nafsi. Bukan hal yang kau pilih. Dirimu. Fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang. Jadi pada intinya kepasrahan ya Betul. kepada Allah secara totalitas, ketauhidan secara totalitas, menghilangkan segala rasa ini totalitas alam kerohanian. An-nurul wahidu wal
Wallahu taala a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.